Hai, salam buat mamba saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap mamba saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak mamba saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 38 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Di bawah perikop Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Tetapi Zefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Zaleman, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Sedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikian jauh akan firman Tuhan.
Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita diajak belajar dari Nabi Yeremia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang kotong baca dalam firman pada pagi hari ini. Yeremia ditolak oleh para petinggi, para pemimpin-pemimpin Yehuda, karena dianggap sebagai seorang pengkhianat yang mau menjatuhkan, mau melemahkan bangsa yang diduduki oleh Sedekia pada masa itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka begitu benci dan menganggap bahwa Yeremia melakukan pengkhianatan? Karena Yeremia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa pada masa itu. Yang menjadi maksud Tuhan bagi bangsa itu bukanlah sebuah kematian, bukanlah sebuah kesengsaraan semata, tetapi sebuah pertolongan bagi mereka agar mereka tetap hidup, sebab mereka tidak akan pernah dapat melawan bangsa Babel. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang menjadi komitmen Yeremia adalah sebuah pembelajaran yang sangat besar. Ia tidak menentang, ia tidak memberontak, tetapi ia tetap taat di bawah perintah Raja Sedekia, bahkan para pemimpin Yehuda pada masa itu. Dia tidak bilang bahwa oke, kalau begitu kita tidak usah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak. Dia tetap bersiteguh di dalam pendiriannya untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan untuk bangsa pada masa itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita melihat sida-sida dari Ethiopia, Ebed Melek. Dia memberikan dirinya untuk teguh, berdiri teguh, menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Ini menunjukkan bagaimana iman yang bertumbuh begitu besar di dalam kehidupan Ebed Melek. Walaupun ia seorang sida-sida, dia tetap bersiteguh berdiri di hadapan raja, meminta pertolongan dan menjelaskan bahwa Nabi Yeremia tidak ada kesalahannya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita belajar banyak hal bahwa kita harus berkomitmen dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Kita pasti akan ditentang, pasti akan ditolak habis-habisan karena kita berjalan dengan Tuhan. Tetapi marilah kita melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa sampai detik ini, bahwa kita masih bisa mendengar, merenungkan, bahkan menikmati kasih dan berkat Tuhan. Maka lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, dan berkomitmenlah untuk melakukannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.